Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membahas tentang proses atau kewajiban tentang puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban puasa tidak hanya diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian semua asyamu berpuasa. Kama kutiba seperti halnya diwajibkan alal ladzina min qablikum atas orang-orang sebelum kalian. Hanya saja waktu dan prakteknya saja yang berbeda. Ada yang puasa selang sehari seperti puasanya Nabi Daud, ada yang berpuasa tanggal 13, 14, 15 Hijriah seperti puasanya Nabi Adam, ada yang berpuasa pada bulan Muharram, yakni puasa Asyura dan lain sebagainya. Seperti yang disinggung di dalam At-Takwirat As-Sadidah karya Syekh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain As-Sumed. Kepada Rasulullah SAW, kewajiban puasa dimulai pada tahun kedua Hijriah semasa beliau hidup. Beliau hanya menunaikan puasa Ramadan 9 kali. Namun perlu diketahui pemberlakuan ibadah puasa, waktu dan tata cara puasa pada awalnya tidak seperti yang kita kenal sekarang. Sebelum itu ada sejumlah proses dan tahapan di dalamnya. Proses dan tahapan itu sejalan dengan hikmah dan kasih sayang Allah yang maha lembut. Lebih jelasnya, proses dan tahapan tersebut disebutkan oleh Syekh Khalid bin Abdurrahman dalam kitabnya As-Shaumu Junnatun. Sebelum perintah puasa Ramadan turun, sudah diperlakukan puasa Ayyamul Bid setiap bulan Hijriah seperti yang tadi sudah disinggung. Kemudian kefarduan puasa Ramadan sebagaimana dimaklumi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada awalnya perintah puasa masih diizinkan tidak secara total. Masih ada keringanan berbuka bagi yang mampu berpuasa asal dia mau mengeluarkan fidyah. Artinya pada saat itu orang bebas untuk berpuasa atau tidak berpuasa. Asal dia mau berfidyah maka dia boleh tidak berpuasa. Hal itu dikarenakan Rasulullah masih mempertimbangkan banyaknya sahabat yang belum terbiasa berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Keringanan berbuka puasa bagi yang mampu dihapus. Kebolehan berbuka puasa hanya berlaku bagi orang yang sakit dan bepergian. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Walhasil, setelah turun ayat tersebut, para sahabat yang menyaksikan hilal Ramadan wajib berpuasa. Tidak ada lagi keringanan berbuka selama mampu dan sedang tidak bepergian.
Pada awal pensyariatan puasa, makan, minum, dan hubungan suami istri pada malam hari tidak diperbolehkan seperti halnya sekarang. Kendati hanya diperbolehkan melakukannya sebelum tidur dan sebelum sholat isya. Artinya, jika sudah tidur, jika sudah sholat isya pada malam hari, maka ia tidak diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan suami istri. Hal itu tentu memberatkan para sahabat. Ketentuan itu disinggung di dalam satu riwayat. Barra bin Azib menuturkan, qala kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadhara iftar fa nama qabla an yuftira lam ya'kul lailatahu wa la yaumahu hatta yamsi. Ketentuan puasa yang diungkap oleh hadis Barra di atas tentu memberatkan para sahabat. Akhirnya turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang bunyinya uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Diperbolehkan bagi kalian untuk berhubungan suami istri pada malam hari puasa. Di antara beberapa riwayat yang menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat tersebut adalah yang pertama, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab berada di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pulang ke rumah cukup malam dan mendapati istrinya sudah terlelap tidur. Rupanya saat itu Sayyidina Umar ingin bergaul bersama istrinya, namun ditolak oleh istrinya karena istrinya beralasan ia sudah tidur. Keesokan paginya Umar kembali menemui Rasulullah SAW dan menceritakan kejadiannya semalam. Maka Allah menurunkan ayat uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Riwayat yang kedua disebutkan bahwasanya ada salah seorang sahabat, yakni Qais bin Syirmah al-Ansari. Qais bin Syirmah al-Ansari kana shaiman, beliau berpuasa. Kemudian ketika tiba waktu berbuka, ia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah engkau punya makanan?" Istrinya menjawab, "Tidak, tapi aku akan mencarikannya untukmu." Istrinya kemudian mencari makanan. Karena Qais bin Syirmah ini pada siang hari lelah bekerja, akhirnya beliau tertidur. Begitu istrinya pulang, beliau mendapati sang suami sudah tertidur. "Celakalah engkau wahai suamiku." Esoknya Qais tetap berpuasa, namun pada tengah hari ia pingsan, tak sadarkan diri. Kejadian itu pun disampaikan kepada Rasulullah SAW. Sejak itu ditetapkanlah pensyariatan puasa dengan cara seperti sekarang ini, yakni menjauhi segala yang membatalkan, baik makan, minum maupun bergaul dengan istri sejak terbit fajar sodik hingga terbenam matahari. Sedangkan untuk malam harinya semua itu diperbolehkan tanpa ada syarat, sebelum tidur ataupun sesudah tidur, setelah sholat isya ataupun sebelum sholat isya. Demikian secara singkat tentang proses dan tahapan pensyariatan atau pemberlakuan puasa dalam agama Islam. Berkah kemurahan Allah, alhamdulillah, puasa yang kita tunaikan sekarang ini tidak seperti pada awal pensyariatannya. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dan keringanan dalam menjalankannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.